Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rahma dengan NIM 451242005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kedua tentang penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel air. Nah, video ini saya buat guna memenuhi praktikum kedua dalam mata kuliah laboratorium lingkungan. Nah, tujuan dalam praktikum yang saya lakukan dengan menggunakan Google Earth Pro, yaitu yang pertama menentukan titik sampel air dengan menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Kemudian yang kedua yaitu menentukan metode dan frekuensi dalam pengambilan sampel air. Landasan teori. Nah, air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, pemanfaatan air ini harus dimanfaatkan secara bijak. Nah, kualitas air dapat diukur berdasarkan berbagai parameter, baik parameter fisika yang meliputi suhu, tingkat kekeruan, bau, dan rasa. Kemudian ada parameter kimia, yaitu meliputi pH, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung ion-ion logam, kesadaran rendah, dan tidak mengandung bahan organik. Kemudian parameter yang ketiga yaitu berdasarkan parameter biologi, yaitu organisme yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu sungai merupakan sumber air yang digunakan manusia untuk berbagai aktivitas dalam kehidupannya, sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan. Nah, dengan meningkatnya pembangunan dan perkembangan daerah industri di sekitar sungai, maka akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, terutama di sungai tersebut. Nah, sungai juga menyediakan air bagi kegiatan manusia seperti pertanian, industri, maupun domestik. Fungsi utama sungai secara alami yaitu mengalirkan air dan mengangkat sedimen hasil erosi pada daerah aliran sungai atau biasa kita sebut dengan das dan alurnya atau self purification. Kedua fungsi ini terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi. Nah, dalam praktikum yang saya lakukan dengan menggunakan Google Earth Pro, apa saja sih yang kita perlu persiapkan? Nah, yang pertama yaitu alat tulis, kemudian yang kedua laptop, dan juga aplikasi Google Earth Pro yang sudah diinstalasi. Nah, tahapan dalam melakukan praktikum ini, yang pertama yaitu pemilihan lokasi sampel, yang kedua penentuan titik pengambilan sampel air, kemudian yang ketiga ada penentuan metode pengambilan sampel air, dan yang terakhir yang keempat penentuan frekuensi pengambilan sampel air. Nah, yang pertama ini yaitu kita melakukan pemilihan lokasi pengambilan sampel. Nah, lokasi yang dipilih yaitu Sungai Ciliwung yang bermuara dari hulu daerah Puncak Kabupaten Bogor menuju ke hilir di pesisir pantai Teluk Jakarta. Keadaan kualitas air Sungai Ciliwung saat ini dalam kondisi tercemar berat pada seluruh segmennya karena melewati tengah kota Jakarta dan melintasi banyak permukiman padat sehingga bertambahnya sampah yang dapat mengakibatkan banjir. So next. Nah, adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi sampel yang saya pilih, yang pertama yaitu berdasarkan kegunaan sumber data.
untuk keperluan penelitian. Yang kedua yaitu sumber informasi mengenai potensi kualitas air yang tersedia dan pengkajian pengaruh lingkungan terhadap kualitas air dan pencemaran air. Kemudian pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangan pemanfaatan sumber air untuk keperluan rumah tangga dan mengaliri pertanian. Kemudian pertimbangan yang keempat yaitu sarana untuk mempermudah proses pengambilan sampel. Sarana ini berupa jembatan dan juga pintu air yang saya gunakan. Nah, selanjutnya itu penentuan titik pengambilan sampel. Nah, dalam menentukan titik pengambilan sampel ini, saya menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Nah, pengambilan titik sampel ini digunakan dengan menggunakan 3 titik lokasi pengambilan sampel. Di mana titik sampel pertama ini di bagian hulu yang belum terjadi atau masih sedikit pencemaran. Lokasi titik sampel pertama ini berada di Jembatan Gantung, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kelapa II, Depok. Bisa dilihat ya teman-teman, saya menggunakan Google Earth Pro. Di sini dengan titik koordinat 6 derajat 20, 45.14 derajat selatan, 106 derajat 50.14, 83 lintang selatan, lintang timur. Nah, di sini juga ada gambar realnya ya teman-teman, yaitu di Jembatan Gantung, Srengseng Sawah. Nah, penggunaan lahan di lokasi titik sampel ini biasanya untuk perairan, pertanian, sedikit untuk rumahan dan juga industri. Di segmen pada Jembatan Gantung Srengseng Sawah ini masih terdapat cukup banyak tumbuhan hijau, sehingga bisa dikatakan sebagai sumber alamiah yang dianggap belum adanya perubahan kualitas air akibat aktivitas manusia. Nah, kemudian yaitu titik sampel 2 yang saya pilih di bagian tengah, yaitu terletak antara titik 1 dan titik 3, di mana pada titik ini banyak terdapat kegiatan manusia karena permukimannya itu sangat padat karena di tengah kota Jakarta seperti itu ya. Nah, titik sampel 2 ini saya ambil yang berlokasi di pintu air Manggarai, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, lokasi ini mewakili daerah tengah Sungai Ciliwung. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini saya menggunakan Google Earth Pro, di mana ada titik koordinat X dan juga Y. Kemudian gambar di bawahnya itu gambar real yang saya ambil melalui Google Maps, yaitu berlokasi di pintu air Manggarai. Nah, penggunaan lahan di lokasi titik sampel 2 ini dipenuhi oleh permukiman padat penduduk dengan adanya aktivitas rumah tangga yang mengakibatkan penumpukan sampah yang akhirnya teraliri menuju laut. Bisa next. Nah, kemudian titik sampel 3 yang saya pilih ini di bagian hilir ya, teman-teman, di mana dapat dikatakan sebagai sumber pencemar terhadap aliran sungai Ciliwung menuju ke muara sungai. Tepatnya di Teluk Jakarta Utara. Karena adanya air buangan dari hasil pemanfaatan aktivitas manusia. Nah, titik sampel 3 ini saya
pilih di lokasi Kali Besar, Krukut ya, Kecamatan Taman Sari, tepatnya itu berada di dekat Museum Kota Tua ya teman-teman, Jakarta Barat. Gambar di bawah ini saya ambil melalui Google Maps, di mana sebelumnya saya memilih dengan menggunakan aplikasi Google Earth, terdapat koordinat X dan Y-nya itu dimasukkan ke Google Maps. Jadi didapatlah lokasi seperti itu. Nah, penggunaan lahan di lokasi titik sampel 3 ini didominasi oleh permukiman padat penduduk dan juga ada beberapa industri. Nah, bantaran sungai yang sangat padat ini dengan bangunan pemukiman yang sementara sangat rapat gitu ya. Kemudian sebagiannya lagi ada juga diapit jalan raya dan bangunan permanen. Sepanjang sungai ini dipenuhi aneka adanya jembatan gitu ya, teman-teman. Bisa next. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu penentuan metode pengambilan sampel. Metode dalam penentuan titik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode manual ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan alat yang sederhana seperti itu dengan menggunakan botol, lalu diambil melalui sungainya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu penentuan frekuensi pengambilan sampel. Berdasarkan SNI 03/7016/2004 mengenai tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai, maka untuk frekuensi pengambilan sampel air dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, dalam penentuan frekuensi pengambilan sampel air ini penting dilakukan untuk memperoleh data yang baik dan sistematis guna menentukan jumlah frekuensi pengambilan sampel air yang disesuaikan dengan tujuan pengambilan sampel. Next. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.